Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Riki Agus Rialdi. NIM saya 2504020224. Mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis. Dosen pengampu Bu Fauzia SHMKN. Program Studi Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tahun akademik 2025. Baiklah, pada video ini saya akan membahas materi edukasi franchise atau waralaba sebagai bagian tugas dari mata kuliah hukum dan etika bisnis. Topik ini penting banget untuk dipelajari. Sistem franchise banyak digunakan dalam dunia usaha saat ini, baik oleh pengusaha besar maupun pelaku UMKM. Dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan pengertian franchise, cara kerja, jenis-jenis franchise, keuntungan, dan risiko aspek hukum dan etika bisnis, hingga tahapan memulai franchise dengan benar. Untuk memahami pembahasan secara menyeluruh, kita akan memulainya dari pengertian dasar mengenai franchise. Pengertian franchise. Franchise atau waralaba adalah bentuk kerjasama usaha dua pihak, yaitu franchisor dan franchise. Franchisor adalah pihak yang memiliki merek, sistem bisnis, serta hak kekayaan intelektual. Sementara itu, franchise adalah pihak yang memperoleh izin untuk menggunakan merek dan sistem tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dalam sistem franchise, franchisor memberikan standar operasional, produser, atau SOP yang wajib dijalankan oleh franchise. Tujuannya adalah menjaga kualitas produk dan layanan agar tetap konsisten di setiap cabang. Setelah memahami pengertian franchise, selanjutnya kita akan membahas bagian sistem franchise ini dijalankan dalam praktik bisnis sehari-hari. Cara kerja franchise. Cara kerja franchise dimulai ketika franchise membayar biaya awal yang disebut franchise fee. Biaya ini memberikan hak kepada franchise untuk menggunakan merek dagang, menerapkan sistem bisnis, mendapatkan pelatihan dan bimbingan usaha. Selain franchise fee, franchise biasanya juga diwajibkan membayar royalti secara berkala, baik bulanan maupun berdasarkan persentase omset. Sebagai imbalannya, franchisor memberikan dukungan berkelanjutan berupa pelatihan lanjutan, pengawasan kualitas, dukungan pemasaran. Setelah mengetahui kerja franchise, penting bagi kita untuk mengenal jenis-jenis franchise yang berkembang di masyarakat. Jenis-jenis franchise. Yang pertama adalah franchise makanan dan minuman. Jenis ini paling populer karena kebutuhan konsumsi bersifat terus-menerus. Jenis kedua adalah franchise retail, yaitu usaha yang menjual barang kebutuhan sehari-hari. Jenis ketiga adalah franchise jasa seperti laundry, barbershop,
pendidikan, dan jasa kebersihan. Setiap jenis franchise memiliki tingkat risiko, kebutuhan modal, dan sistem pengelolaan yang berbeda. Setelah memahami jenis-jenis franchise, selanjutnya kita akan membahas keuntungan yang membuat banyak orang tertarik pada bisnis franchise. Keuntungan bisnis franchise. Keuntungan utama franchise adalah penggunaan merek yang sudah dikenal oleh masyarakat. Selain itu, sistem bisnis yang telah teruji memudahkan franchise dalam menjalankan usaha, terutama bagi pemula. Franchise juga memberikan pelatihan dan pendampingan sehingga kesalahan operasional dapat diminimalkan. Namun demikian, setiap keuntungan tentu memiliki sisi lain yang perlu diperhatikan, yaitu risiko dan kekurangan franchise. Risiko dan kekurangan franchise. Risiko utama dalam bisnis franchise adalah modal awal yang relatif besar. Selain itu, franchise memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan karena harus mengikuti aturan dari franchisor. Ketergantungan pada kebijakan pusat juga dapat menjadi masalah jika franchisor mengalami kendala manajemen. Oleh karena itu, sebelum memutuskan bergabung dengan franchise, aspek hukum dan etika bisnis harus dipahami dengan baik. Aspek hukum dan etika bisnis dalam franchise. Dalam perspektif hukum bisnis, franchise diatur melalui perjanjian atau kontrak kerja sama. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban franchisor dan franchise, termasuk jangka waktu, wilayah usaha, dan sistem royalti. Dari sisi etika bisnis, franchisor harus bersikap transparan dan jujur dalam memberikan informasi usaha. Sementara itu, franchise wajib menjalankan usaha sesuai standar dan tidak merugikan pihak lain. Setelah memahami aspek hukum dan etika bisnis, selanjutnya kita akan membahas tahapan memulai franchise secara bertanggung jawab. Tahapan franchise. Tahapan pertama adalah melakukan riset terhadap franchisor dan reputasi mereknya. Tahap kedua adalah menghitung modal dan kesiapan keuangan jangka panjang. Tahapan ketiga adalah lokasi usaha yang strategis dan sesuai target pasar. Tahap keempat adalah mengikuti pelatihan dan menjalankan usaha sesuai SOP. Meskipun tahapan sudah jelas, masih banyak pemula yang melakukan kesalahan dalam menjalankan bisnis franchise. Kesalahan umum pemula ada. Kesalahan pertama adalah tergiur merek terkenal tanpa menghitung keuntungan secara realistis. Kesalahan kedua adalah tidak membaca kontrak franchise dengan teliti. Kesalahan ketiga adalah menganggap franchise sebagai usaha pasif tanpa pengawasan. Untuk memperjelas pembahasan selanjutnya
akan disampaikan contoh studi kasus sederhana. Studi kasus sederhana sebagai contoh, seorang membuka franchise minuman dengan modal awal 20 juta rupiah dengan omset harian 1 juta rupiah dan laba bersih 20%. Maka keuntungan bersih per bulan sekitar 6 juta rupiah. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan franchise sangat dipengaruhi oleh lokasi, manajemen, dan kedisiplinan operasional. Sebagai bagian akhir, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan pembahasan. Penutup dan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, franchise merupakan sistem bisnis yang menawarkan kemudahan bagi pemula, namun tetap memiliki risiko yang harus dipertimbangkan. Keberhasilan franchise bergantung pada pemahaman sistem kepatuhan terhadap hukum, serta penerapan etika bisnis yang baik. Demikian materi edukasi franchise yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subrek ya teman-teman.